Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dibuka. Jadi teman-teman langsung aja ya teman-teman biar saya usahakan materinya disampaikan dengan cara apa ya, secara perlahan-lahan gitu ya, biar tersampaikan. Tapi karena walaupun setengah bab ini cukup ini juga ya, cukup banyak sih, cuman materinya cuma dua, ini turunan fungsi komposisi, turunan rantai, dan turunan implisit. Jadi di modul 6 itu yang bagian pertama itu kalau saya lihat materinya tentang itu. Terus nanti turunan tingkat tinggi sebenarnya ini bisa kita skip, maksudnya bisa di skip itu bisa sekalian nih. Jadi nanti peruntukannya sebenarnya direct McLaurin sih, atau mau di pekan depan nanti kita lihat aja. Oke, biar efektif kita langsung aja teman-teman ya. Jadi poinnya kita berdoa dulu. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, sudah tampil ya, layar saya sudah tampil? Sudah. Oke. Pertanyaan Sudah. seperti biasa nanti di akhir aja ya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita coba sampaikan dulu materinya. Kalau bisa ada waktu, nanti baru kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Karena sebenarnya kemarin 2 hari yang lalu ya sudah diwakili harusnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ada diskusi. Oke, yang pertama adalah turunan fungsi komposisi. Saya ngambil dari buku aja, biar nggak keluar jalur. Sebenarnya ini pernah saya bahas kalau nggak salah, kalau saya nggak pakai buku ya, ini biasanya harusnya sudah saya bahas dalam benak saya sih. Jadi yang pertama itulah turunan fungsi komposisi teman-teman. Fungsi komposisi itu gini aja deh, langsung aja ke teorema aja deh. Tapi kita langsung pakai. Nah ini. Jadi ada sebuah teorema katanya apabila fungsi G diferensiabel, maksudnya diferensiabel tuh dapat diturunkan. Sebelumnya kita udah membuktikan syarat keterturunan belum ya? Kayaknya bukan di kalkulus 1 deh. Syarat keterturunan tuh di kalkulus 2. Jadi apabila fungsi G itu diferensiabel, maksudnya tuh bisa diturunkan di X ya. Dan fungsi F diferensiabel dapat diturunkan di Gx. Saya oke, sip. Maka fungsi komposisi F bundaran G diferensiabel terturunkan di X dan ditulis sebagai F bundaran G sama dengan F aksen G dikali G aksen. Ini kalau nggak salah, ini saya masukin ke sifat-sifat kalau nggak salah. Ya ternyata ini di buku ini dibahas di terpisah ya, secara terpisah. Kayak mainan Hot Wheels, jadi dijual secara terpisah gitu kan. Nah, ternyata ini juga dibahas secara terpisah. Ada fungsi komposisi F bundaran G, maka diturunkannya itu dari yang depan dulu, F aksen Gx, G aksen X. Nah, ini contohnya kayak gimana teman-teman? Contohnya kalau di buku itu dia pakai limit ya, tapi biasanya teman-teman udah nggak pakai limit karena kita asumsi sudah paham bahwa pakai sifat ya. Jadi udah nggak pakai limit lagi ya, kecuali diminta pakai limit. Nah, ini ada contoh 611. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 5 pangkat 10. Tentukan f aksen x. Nah, sebenarnya kalau mau langsung bisa, tapi kalau misalnya secara tertulis, ini lebih baik dituliskan gini. Jadi, fungsi x kuadrat plus 5 pangkat 10 itu adalah disebutnya fungsi komposisi. Nah, komposisi apa sama apa? Misal, jadi ini tuh kalau misalnya saya pengen tulis, misalkan, nah ini tuh ada x kuadrat plus 5, ada x kuadrat min 5, ada x pangkat 10. Jadi si ininya itu dianggap x. Jadi misalkan saya punya gx gitu ya. Gx-nya itu adalah x kuadrat min 5. Kenapa x kuadrat min 5? Ini jelas. Nah, terus setelah dianya x kuadrat min 5, ini dianggap x. Jadi x pangkat 10. Nah, itu namanya fungsi komposisinya. Jadi misalkan gx sama dengan x kuadrat min 5 dan hx sama dengan berapa?
X pangkat 10. Maka Fx itu sama dengan apa nih? X pangkat 25 itu berarti fungsinya G bundaran H atau H bundaran G? Masih ingat fungsi komposisi kan? Kalau H bundaran G, berarti fungsi ini dimasukin ke H, iya nggak? Nah, tapi kalau G bundaran H, berarti si H-nya dimasukin ke sini. Nah, kira-kira yang benar H bundaran G atau G bundaran H agar jadi kayak gini? Suara saya sudah cukup terdengar? Halo? H bundaran G, Kak. Oke, H bundaran G ya. Jadi H bundaran G, oke. Jadi dia tuh H bundaran G, betul. H bundaran G, terima kasih. Ini sama dengan apa? Berarti si G-nya dimasukin ke sini. Maka nanti jadinya adalah X pangkat 2 min 5 pangkat 10, gitu kan? Nah, artinya kalau saya punya Fx-nya bentuknya seperti ini, ya, maka F aksen G menurut aturan fungsi komposisi, jadi kalau saya punya turunan bentuknya H bundaran G, itu sama dengan apa? H aksen GX gitu ya. H aksen GX dikali G aksen X gitu caranya. Nah, H aksen GX itu berapa? Kita cari H aksen. Kalau H aksen itu berapa? Nah, jadi kalau H aksen sama dengan X pangkat 10, berarti kalau H aksen GX berarti apa? 10. 10x pangkat 9. Nah, tapi dimasukin GX gitu ya. Jadi 10 GX pangkat 9 gitu. Dikali G aksen. Kalau ini diturunin jadi apa? Jadi 2X. Sebenarnya nanti boleh nih teman-teman biar ada terstruktur gitu ya. Misalkan ini. Gitu ya. Sehingga gitu ya. Sehingga yang namanya G aksen sama dengan apa? 2X dan H. Dan misalnya gitu ya. Dan H aksen sama dengan berapa? 10X pangkat 9. Jadi ketika H aksen GX, berarti H aksen GX itu mengganti ininya jadi GX. Jadi 10 GX pangkat 9 dikali G aksen. G aksennya berapa? 2X gitu. Nah, si GX-nya sendiri apa? X kuadrat min 5. Jadi 10 kali X kuadrat min 5 pangkat 9 dikali 2X. Maka nanti kalau dikali jadinya 20X kali X kuadrat min 5 pangkat 9. Gitu. Kalau terstrukturnya begitu ya. Kita lihat coba jawaban dari si yang. Nah, kalau ini, nah betul sama nih. Jawaban dari bukunya mirip dia. Ya mirip lah, cuman dia bagaimana cara. Ini jawaban dari buku. Misalkan fx sama dengan, dia makanya fx ya. Oh, dia karena fungsi f besar dia. Ini kan f besar, dia misalnya f sama g. Kalau saya anggap aja f ini tuh. Jadi g sama h ya. Cuman beda permisalan aja ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi g aksennya jadi 2x, ini f aksennya 10x pangkat 9, terus dimasukin kayak gini. Jadi ngerjainnya gini, walaupun sebenarnya bisa langsung teman-teman. Ini saya pernah bahas sebelumnya, saya pernah bahas. Caranya gimana teman-teman? Masih ingat nggak? Ini pernah saya bahas caranya tuh gini. Kalau pengen langsung gitu, kalau pengen langsung gimana? Kalau pengen langsung, nah ini pengen langsung ini dipergunakan kalau UAS ya. Kalau UAS mah langsung aja karena nggak ada caranya, soalnya pilihan ganda. Tapi kalau misalnya ngerjain soal tuton atau ngerjain soal tugas, saya sarankan jangan langsung. Nah, nanti poinnya akan berkurang. Mungkin itu juga ya. Saya juga nggak tahu karena bukan saya tutornya ya. Kalau saya jadi tutor mungkin saya akan mengurangi poinnya ya, nggak sempurna gitu. Nah, jadi kalau pengen langsung gimana? Kalau saya punya fx gitu ya, sama dengan apa? X pangkat 2 dikurang 5 pangkat 10 gitu ya. Maka yang namanya F aksen sama dengan apa? F aksen. Masih ingat nggak pertemuan sebelumnya deh kayaknya. Yang pertama diturunin yang mana dulu? 10, ya nggak? Ya, 10 kalau diturunin jadi apa? 10 nganu pangkat 9. Nah, ini teh baru nurunin 10 gitu ya. Baru nurunin apa? Pangkat 10. Masih ingat nggak? Saya ngejelasinnya gini kalau nggak salah. Pangkat 10. Nah, setelah pangkat 10 diturunkan, berarti yang diturunkan yang mana? Yang
X kuadrat plus 5. Berarti kalau X kuadrat plus 5 turunannya apa? 2X. Udah deh. Sehingga nanti kalau saya kalikan jadinya adalah 2X kali 10, jadinya 20X dikali X kuadrat plus 5 pangkat 9 gitu ya. Jadi saya pernah bahas secara langsung ngerjainnya kayak gini. Tapi karena di sini ilmunya adalah turunan komposisi, harus bentuknya dibikin kayak gini, maka kita harus tuliskan kayak gini penulisannya. Ya, penulisannya kayak gini. Jadi harus apa? Misalkan, sehingga maka fx sama dengan ini, f aksen x sama dengan apa gitu. Jadi ini harusnya pakai jadi ya biar nyamuk. Jadi gitu ya. Gitu. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Nah, ini namanya disebut turunan fungsi komposisi. Ada pertanyaan? Ada nggak? Tidak, aman. Tidak, koma, aman. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, sekarang berikutnya ada diketahui hx sama dengan sin kuadrat. Tentukan h aksen x. Gimana caranya? Nah, caranya apa? Pakai permisalan lagi. Misalkan apa? Gx, misal sekarang gx sama hx. Nah, ini tuh fungsi yang dikomposisikannya apa? Sin x-nya kita misalin, berarti apa? Gx sama dengan sin x. Dan setelah sin x-nya dimisalin, maka nanti ini dianggap jadi x, berarti x pangkat 2. Dan fx sama dengan x pangkat 2. Nah, si hx ini g bundaran f atau f bundaran g gitu. Nah, atau misalkan ini, sehingga tadi itu apa? Sehingga gitu ya. Mau ditulis dulu kayak tadi boleh. Sehingga g aksen x sama dengan cos x gitu kan, dan f aksen x sama dengan 2x. Nah, diketahui bahwa apa? Diketahui, jadi ini cara penulisannya sesuai stylenya masing-masing ya teman-teman. Diketahui hx itu sama dengan sin kuadrat x, ini ternyata sama dengan apa? F bundaran g. F bundaran g atau g bundaran x? F bundaran G atau G bundaran F? F bundaran GX ya. Karena GX-nya yang dimasukin ke sini. Jadi sin kuadrat X. Nah, karena dianya F bundaran G, jadi H aksen X sama dengan apa? Sama dengan F aksen GX gitu ya. Dikali G aksen X gitu. Berarti jadinya apa? F aksen G. Nah, F aksennya berapa? Ini. Kalau dimasukin ini G jadinya apa? 2GX. Boleh, misal mau bertahap gini boleh. G aksennya berapa? G aksennya cos, boleh. Misal nggak pengen langsung, pengen bertahap, boleh. Nah, GX-nya apa tadi? GX-nya adalah sin. Berarti jadinya 2 kali sin X dikali cos X. Beres nih. Itu ya. Iya, gitu beres. Nah, aturan ini akan mirip dengan yang namanya aturan rantai. Saya coba skip si soal-soalnya. Nah, aturan rantai ini mirip banget sama turunan fungsi komposisi. Nah, ada yang namanya aturan rantai. Nah, aturan rantai itu yang gimana? Aturan rantai itu, nah ini dia. Kata buku. Bukan kata saya ya, ini kata buku. Saya mah niru-niru buku aja nih. Nah, jadi ini aturan rantai katanya. Aturan rantai itu kata buku kayak gitu. Nah, Oke. Nah, ini kita contohnya adalah gimana? Tentukan
lebih ke penulisan aja yang beda ya. Jadi kalau misalnya pakai aturan ini kan sebenarnya sama kayak tadi kan. Jadi cuman pakai dimisalin F sama G gitu. Nah, kalau pakai delay rantai, dia pakainya dx dx-an gitu ya. Jadi dy dx itu sama dengan dy du gitu ya, dikali du dx. Jadi boleh saya tulis kayak gini nih. Kalau aturan rantai itu caranya. Jadi sekali lagi ya jawabannya pasti sama, cuman langkah-langkahnya itu beda. Kalau aturan rantai itu caranya gini. Misalkan gitu. Misalkan U sama dengan X kuadrat dikurang 5. Jadi dimisalin jadi U. Sehingga Y misalkan U ini sehingga kan ini versi saya ya, tulisnya U pangkat 10. Jadi misalkan U sama X pangkat 2 min 5. Jadi X pangkat 2 min 5 nya itu dimisalin jadi U. Nah, sehingga Y-nya sama dengan U pangkat 10 kan gitu ya. Nah, dari sini gimana ya? Misalkan U X pangkat 2 min 5 sehingga Y-nya sama dengan 10. Dari permisalan di atas, cara kata-katanya gimana ya? Misalkan U sama dengan sehingga Y-nya sama sini oke ya. Nah, apa ya? Dari atau gimana ya? Biar ini aja, misalkan U sama dengan X kuadrat min 5. Sehingga gini deh, kayaknya lebih enak gini deh. Sehingga du dx gitu ya. Nah, kayaknya lebih enak gini nih kalau saya. Du dx sama dengan 2x. Sampai sini oke nggak? Jadi turunan U terhadap x-nya. Nah, sehingga kalau saya punya Y sama dengan apa nih? X kuadrat min 5 pangkat 10, ini sama dengan U pangkat 10. Sehingga dy du, nah. Kenapa dy du? Karena dia pengen nulin terhadap du sama dengan 10 U pangkat 9 gitu. Karena pertanyaannya adalah dy dx, jadi nulisnya adalah jadi dy dx ini sama dengan dy du dikali du dx gitu. Kebayang gitu? Jadi kayak teman-teman kayak naik angkot teman-teman. Jadi gimana caranya pengen dari dy ke dx? Teman-teman boleh nih muter-muter. Saya pengen dari dy kemana? Dari Yogyakarta ke Surabaya misal gitu ya. Ke x-nya Surabaya. Gimana caranya? Saya pengen dari dy ke db, boleh nggak? Boleh. Dari dy ke db, dari db ke dh, boleh nggak? Boleh. Dari dh ke dk, boleh nih teman-teman. Tapi pokoknya ujungnya harus sampai ke x gitu. Terserah deh teman-teman mau bikin sepanjang apapun. Nah, pokoknya kalau yang namanya dy dx tuh dari Yogyakarta ke Surabaya, berarti dari Yogyakarta ke Bandung gitu ya. Dari Bandung ke ke mana? Ke Hindramayu. Dari Hindramayu ke Kebumen, dari Kebumen ke Surabaya gitu. Jadi pokoknya mah dianya harus kayak gitu. Nyampe lah gitu. Nah, ini juga sama, dy dx itu sama dengan apa? Dy du dikali du dx. Kenapa harus dy du? Karena tadi saya misalin pakai u. Berapa dy du-nya? Dy du-nya 2x. Sedangkan du dx-nya berapa? Du dx-nya berapa? Salah. Dy du-nya berapa dy du-nya? 10 u pangkat 9. Oke. Kalau du dx-nya berapa du dx-nya? 2x. Cuman kan ini harus dalam bentuk x. Maka u-nya disubstitusi sebagai apa? 10 dikali U-nya apa tadi? X kuadrat dikurang 5 pangkat 9 dikali 2X. Jadinya berapa? Jadinya 20X kali X pangkat 2 min 5 pangkat 9. Nah, ini adalah metode namanya metode rantai. Ya. Kalau tadi pakai sifat apa? Nah, ini sama jawabannya. Sama kan jawabannya? Kalau tadi pakai apa? Pakai turunan fungsi komposisi. Kalau ini adalah rantai. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi cara menyusunnya sedikit beda ya. Bedanya di mana? Kalau ini saya bikin misalkan U-nya dalamnya U sehingga du dx-nya 2x. Nah, berarti y-nya jadi U pangkat
10. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau di soal ya samalah kurang lebih. Cuman pakai fungsi FU gitu ya. Nah, kayaknya lebih simple yang kalau saya tulis deh kayak gitu deh. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Coba dengan cara yang sama kita coba tuliskan bukti bahwa berapakah daya dx dari ln. Coba dengan cara yang sama. Berarti gimana? Pakai aturan rantai. Dia mintanya pakai aturan rantai. Berarti apa? Pakai misalkan. Kalau pakai fungsi komposisi tadi apa misalin juga. Cuma yang dimisalin ini jadi fx ya. Terus si ininya x pangkat 3-nya gx gitu ya. Itu kalau apa? Kalau fungsi komposisi. Tapi kalau aturan rantai cukup dalamnya ini kita misalin jadi u. Misalkan u sama dengan ln x. Sehingga kalau u ln x berarti du dx berarti apa? Atau ini pakai kata-kata aja. Sehingga du dx-nya berapa? Turunan ln apa ya teman-teman? Turunan ln. Turunan ln apa? Ada yang bantu saya? Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu. Oke, super X teman-teman. Jadi masih ingat nggak yang turunan yang tabel itu loh, yang saya bilang turunan dasarnya gitu ya. Turunan dasar yang wajib teman-teman tahu adalah apa? Coba saya review. Yang pertama kalau apa? Yang pertama kalau y sama dengan x pangkat n gitu ya. Maka y aksennya apa? N dikali x pangkat n min 1. Yang kedua kalau apa? Y sama dengan sin x ya. Turunan sin x apa? Cos gitu kan. Ini yang wajib nih. Yang ketiga kalau y sama dengan cos x, turunan cos apa? Turunan cos itu adalah min sin. Terus apa lagi? Yang keempat, kalau y saya punya a pangkat x lebih tepatnya. A pangkat x, maka nanti y aksennya apa? A pangkat x dikali ln a. Terus kalau yang kelima, kalau y sama dengan ln x, maka turunannya y aksennya sama dengan 1 per x gitu. Tambahin deh 6. Ini sebenarnya sama kayak nomor 4, e pangkat x. Turunannya adalah apa? E pangkat x ln e, kan sama kayak ini kan. Cuman ln e itu 1, makanya jadi tetap. Nah, itu sebenarnya bentuk turunan dari bentuk kuantum. Jadi minimal menurut saya kayaknya minimal ini harus dipegang sih. Tapi kalau teman-teman hafal lebih boleh ya. Misal hafal turunan tangan, sekan, kosekan gitu ya. Macam-macam gitu boleh. Tapi ini yang paling utama. Oke. Baik lagi ya teman-teman ya. Jadi misalkan u-nya sama dengan x sehingga du dx sama dengan seper x. Terus berarti y-nya sama dengan apa? Ini jadi apa nih? Jadi u berarti jadi u pangkat 3 sehingga ya kan? Jadi u kan? Sehingga du-nya berapa? DDU-nya 2U pangkat 3U pangkat 3x pangkat 2. 3U pangkat 2 ya. Jadi harus dalam bentuk U karena turunannya terhadap U deh teman-teman. Nah, jadi gitu kan. Jadi dy dx berarti kan dy dx. Nah, ini sama dengan apa? dy du dikali du dx gitu ya. Dari Yogyakarta ke Surabaya. Berarti dari Yogyakarta ke Ubud dulu, dari Ubud baru ke Surabaya gitu ya. Nah, si U-nya berapa DDU-nya? DDU-nya adalah 3U pangkat 2. Jadi 3U pangkat 2 dikali DU dx-nya adalah berapa? 1 per x. Nah, si U-nya masih belum dalam bentuk x, jadi U-nya sama dengan apa? Ln. Jadinya 3 ln kuadrat x dikali 1 per x. Atau boleh saya tulis 3 ln kuadrat x per x gitu. Beres itu Pak. Maaf. Ya. Itu nggak ketuker u sama y-nya, Kak? dy du. Kenapa? Yang atasnya Kak, dari yang misalkan u atau misalkan u sama dengan kan itu. Itu bukannya y ya? Enggak, ini pakai aturan rantai kan. Jadi dalamnya ini yang dimisalin. Jadi U-nya sama dengan ln x. Oh gitu. Kirain saya ketukar, Kak. Jadi kalau U-nya ln x, du dx-nya per x. Terus gara-gara U-nya ln x, ininya jadi U. Jadinya y-nya U pangkat 3. Tuh. Kebayang?
Oh, kebayang kebayang. Nanti jadinya Kebayang 3U pasti. kuadrat ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nah ini pakai dalil rantai ya. Jadi kalau rantai itu dia pakai gini dia. Nah tapi kalau dianya bedanya dengan cara komposisi, tadi gimana kalau komposisi? Ininya dimisalin, bukan yang ini nih. Mana tadi? Ini nih. Jadi ininya dimisalin apalah gitu ya, GX. Nah terus ininya dianggap X. Terus ada X pangkat 10. Berarti X pangkat 10-nya adalah AX gitu. Jadi ya kebayang ya, beda cara, beda penulisan tapi hasilnya sama gitu. Jadi kalau soalnya assay, gunakan teknik metode apa nih namanya? Turunan fungsi menggunakan teorema fungsi komposisi. Ya, pakainya ini. Kalau pakai aturan rantai pakai ini. Kalau nggak diminta, bebas salah satu aja. Nggak diminta, bebas deh. Kayaknya lebih gampang mana aturan rantai ya? Mungkin aturan rantai lebih mudah. Ada pertanyaan dulu? Paling yang panjang tuh contoh 619 ya Kak. Buat satu contoh? 619. Wah iya betul juga nih. Mau pakai cara apa dia? Oh iya panjang Ya, nih. Ini yang kayak CBS saya nih. Yang kayak CBS saya kan. Kan kalau saya, kayaknya saya pernah bahas nggak sih? Ingat nggak sih saya pernah bahas ini? Memang kalau pengen tahu hasilnya, jadi kalau misalnya orientasinya adalah ngerjain soal UAS ya, ya oke, bisa cepet teman-teman. Cuman kan jadi masalah kalau misalnya kita harus menuliskan secara essay gitu ya. Itu tuh yang bikin menyebalkan. Nggak nyebalin, cuman ya harus ditulis. Bentar. Nah, oke, misal saya pengen pakai cara apa nih? Pakai cara apa? Ya, pakai cara apapun tetap susah juga sih. Ya bisa pakai aturan rantai boleh. Cuman nanti kita coba pakai cara langsung atau pakai cara langsung dulu deh. Kalau cara langsung masih ingat nggak? Cara langsung. Kita buktikan dulu cara langsung. Nah, jadi kalau cara langsung tuh gimana? Dari pangkat dulu. Jadi caranya gitu. 2. Oke. Jadi gitu ya. Turunan 2. Turunan 2 itu apa? Pangkat 2, sorry bukan turunan 2 ya. Turunan pangkat 2. Pangkat 2 itu turunannya apa? Jadi ya aksen sama dengan 2 gitu ya. Masih ingat nggak tuh? Kali salah, saya pengen pakai warna-warni. Misal cara langsung. Jadi Y aksennya sama dengan apa? Y aksen sama dengan. Nah, sekarang saya pengen nurunin 2. Jadi ntar 2-nya saya turunin, pangkat 2-nya jadinya apa nih kalau pangkat 2 diturunin? 2 dikali bla bla bla. Bla 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 itu apa? Tangan apa? Bla 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 bla. Nah, tangan sin pangkat 3 X pangkat 4. Pangkat berapa sisanya kalau dikurangi 1? Pangkat 1. Nah, gitu. Kebayang nggak gitu? Nah, itu baru nurunin 2 yang warna merah. Nah, abis itu diturunin apa lagi? Saya kasih warna biru. Nurunin tangan. Nah, tangan turunannya apa? Secant kuadrat. Itu turunan tangan. Udah. Belakangnya itu minjem secant kuadrat apa? Sin bla 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 bla. Sin pangkat la ye gitu kan. Nah, itu nuruninnya satu-satu kayak gitu. Nah, setelah tangan berarti di sini sin pangkat 3. Kalau ada pangkat berarti kita kita prioritaskan pangkat dulu yang turunin. Pangkat 3. Nah, berarti kalau pangkat 3 turunannya apa? 3 bla 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 bla. Pangkat berapa? Pangkat 2. Betul banget. Habis itu turun. Habis pangkat 3 yang mana nih yang diturunin? Yang sinnya. Turunan sin apa? Cos apa? Bla 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 bla. Nah, gitu. Panjang banget ya. Nah, habis itu apa lagi?
Saya kasih warna apa nih? Bingung juga warnanya apa lagi nih. Merah deh. Nah, ini merah. Nah, berarti ini tinggal yang ini. X pangkat 4 turunannya apa? 4X pangkat 3. Beres deh. Jadi turunannya itu ada berapa nih? Ada 5 nih teman-teman. Pangkat 2, tangan, pangkat 3, sin, X pangkat 4 gitu. Kalau pangkat 2, 2 pangkat 1. Itu turunannya. 2 bla 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 blanya ditulis copy paste yang hitam. Terus tangan turunannya pas secant kuadrat bla 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 bla. Terus pangkat 3, 3 sin kuadrat bla bla bla. Terus sin turunannya cos bla bla bla. Gitu. Nah, ini tinggal dirapi-rapihin. Misal, berarti kalau saya turunin berarti apa? Turunannya sama dengan 2 dikali 3 kali 4 kan gitu ya. 2 dikali 3 kali 4 X pangkat 3 jadi apa? 6 kali 4 24 X pangkat 3 X pangkat gitu. 3. Tinggal susun-susunin deh, bebas deh mau yang mana duluan. Misal mau yang sin duluan gitu boleh tuh mah. Nggak nyusun juga nggak apa-apa sih karena nggak ada ketentuan juga. Dikali tangan gitu ya. Sin pangkat 3 X pangkat 4 gitu ya, misal gitu ya. Dikali secant pangkat 3 salah pangkat 2 dari apa? Sin pangkat 3 X pangkat 4. Ini biasanya suka ada di tugas nih. Terus di sini sin kuadrat X pangkat 4. Di sini dikali cos X pangkat 4. Gitu. Karena ini sama ini udah saya pindahin ke depan. Jadi ini. Udah gini jawabannya. BMP-nya typo. Kenapa? BMP-nya salah. Kenapa salah? BMP-nya. Sannya itu pangkat 2, Kak. Coba kita cek. Jawaban BMP-nya begini ya. Oh, kok suka gitu sih BMP-nya ya? BMP-nya suka ada aja nih. Coba kita cek ini prosesnya. Wait ya. Ini dia permisalannya gimana nih? Ada U1. Nih coba nih. Y sama dengan U pangkat 2. Oh, dia pakai ini ya. Yang Oke. rantai, Kak. Oke, pakai rantai. Sebenarnya sejauh ini nggak ada yang salah sih. Oh, ini salahnya emang ketahuan di sini kan 2U. Pas U kenapa jadi tan kuadrat? Kan kan salah ya. Kita tahu ya salahnya di mana. Ini nggak ada dong gitu. Ya kan? Terus ini U1 kenapa jadi U pangkat 2 ya? Ini kayak banyak oh, ini juga ini sin kuadratnya kurang lagi dia. Harusnya sin pangkat 3. Iya, ini banyak. Ini salah ya teman-teman ya. Secant kuadrat. Oh, ini pangkat 3 nih. Wah, banyak salah nih teman-teman. Ini salah total ya teman-teman ya. Salah total nih teman-teman, jangan diikuti. Oke, ini fix. Ini salahnya ada di sini salah. Pas di sini ini udah salah. Ini U1 sama dengan apa? Kata soal U1-nya berapa? U2 pangkat 3. U2 pangkat 3. Pas di sini dia nulisnya berapa? U2 pangkat 2. Ya salah. Harusnya pangkat 3. Gitu. Ini pasti salah nih di BMP nih. Tapi ini kayaknya banyak banget nih salahnya di sini. Jadi hati-hati ya. Tuh, 3 U3. U3-nya oke belum dimasukin. 3 sin U3. Oke. Kenapa 3 sin U3 ya? U2-nya apa sih? Sin U3. Saya ngoreksinya jadi males bagian mana yang salah ini.
Pokoknya ini banyak yang salah nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita coba, kalau mau pakai aturan rantai ya teman-teman, ini jangan dipakai. Misal coba ya kita pakai aturan rantai ya. Yang benar harusnya gimana? Kita tulis soalnya dengan cara langsung. Nah, yang benar harusnya kayak gimana nih kalau panjang kayak gini? Nah, kita kalau saya biasanya saya mulai dari yang paling belakang, teman-teman. Ya, kita mulai dari yang paling belakang gitu. Misal gitu ya. Misalkan, nah gitu. Misalkan apa aja nih misalkan guys. Nah, ini X pangkat 4. Jadi A sama dengan X pangkat 4. Sehingga kalau saya gitu biasanya. Sehingga DA DX sama dengan berapa? 4X pangkat 3. X pangkat 3. Habis itu karena ininya adalah udah jadi A, berarti ini jadi apa nih? Sin A. Berarti sin A itu namanya B. B itu sama dengan sin A gitu. Sehingga DBDA-nya berapa DBDA-nya? DBDA-nya cos A gitu. Karena ini udah jadi A gitu ya. Betul? Nah, maka nanti ini saya misalin C segini. Jadi C sama dengan bentar dulu. A-nya sama X pangkat 4, D ADX-nya sama dengan itu. B sama dengan sin A. Oke. Nah, misal si sin A-nya itu saya misalin B kan ya. Berarti C-nya itu adalah B pangkat 3. Paham nggak gitu teman-teman? Oh iya, paham. Paham nggak? Kebayang nggak? Ada yang bingung? Kan Y sama dengan tangan kuadrat. Nanti sin pangkat 3 X pangkat 4 kurung-kurung kan. Tadi kan saya udah misalin A. Berarti ini saya ganti A dong teman-teman. Ya nggak? Berarti ini saya ganti A. Ya kan? Terus tadi sin A-nya udah saya misalin apa? Sin A-nya udah dimisalin apa? B. Berarti B pangkat 3. Berarti ini saya ganti jadi B pangkat 3 dong teman-teman. Bayang nggak gitu? Iya. Jadinya B pangkat 3 gitu kan? Ya nggak? Nah, itu saya namain C. Ya, C-nya sama dengan apa? C-nya sama dengan pangkat 3. Sehingga harusnya gitu. DC dibagi DB sama dengan 3B kuadrat gitu ya. Nah, habis itu D dimisalin apa? Karena B pangkat 3 ini saya misalin udah dimisalin C kan gitu ya. Kan dimisalin C kan? Ini kan udah jadi C kan? Berarti tan C dimisalin apa? C. D ya. Jadi tan C dimisalin D. Sehingga gitu. Jadi D, aduh jangan D ya, gak enak banget ya. Apa G gitu ya. DD aja deh, DG per DC. Ini sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Secant kuadrat C, gitu kan? Nah, karena ini udah dimisalin G, berarti jadi G pangkat 2 kan? Berarti itu namanya Y. Y itu sama dengan G pangkat 2. Berarti sehingga apa? DY DG sama dengan 2G. Betul. Nah, baru deh. Nah, jadi gitu kan? Nah, ini baru kita susun. Yang namanya Y aksen itu sama dengan DY DX, ya nggak? Itu diubah jadi apa? DY DG dikali DG DC dikali DC DB dikali DB DA dikali DA DX gitu. Nah, si DDG-nya berapa? DDG-nya 2G. Kalau DG-DC-nya berapa? Ini tinggal tulis semua aja. Secant kuadrat C dikali apa? 3B kuadrat dikali apa? Cos A dikali apa? 4X pangkat 3. G itu apa ya? G itu tan C. Jadi 2 tan C gitu kan? Kalau C itu apa? Secant kuadrat B pangkat 3. Kalau B itu apa? 3 sin kuadrat A. Kalau A itu cos A itu apa A-nya? Cos X pangkat 4 4X pangkat 3 gitu kan?
Nah, ini C-nya masih belum. C-nya apa? B pangkat 3. 2 tan B pangkat 3. Ini B-nya apa? Sorry. B itu apa? Sin, Jadi sin A. secant kuadrat. B itu sin. Berarti sin pangkat 3A. Gitu kan? Dikali 3 sin kuadrat. A itu apa? X pangkat X pangkat 4. Dikali cos X pangkat 4. Dikali 4X pangkat 3. Terus gitu Oke. teman-teman. B-nya apa tadi? Sin A. Berarti jadi 2 dikali tangen kurung sin pangkat 3A. Sin A. Dikali apa? Sorry. Secant kuadrat sin pangkat 3 X pangkat 4. Dikali 3 sin kuadrat X pangkat 4. Dikali, masih ada ya itu ya, cos X pangkat 4. Dikali 4X pangkat 3. Ini masih A kan? Belum X semua kan? A-nya tadi apa? X pangkat 4. Jadi nanti akhirnya kita bisa menemukan bahwa dia jadi 2 tangen kurung buka sin pangkat 3 X pangkat 4 dikali, ini tinggal ditulis aja, copy paste ya. Harusnya gini. 3 sin kuadrat X pangkat 4 dikali cos X pangkat 4. Emang panjang ya. Wadaw. Terus kalau dikali jadi apa? 4 kali 2 kali 3. Jadi tadi 24 ya. 24 X pangkat 3 dikali tangen sin pangkat 3 X pangkat 4 dikali secant kuadrat sin pangkat 3 X pangkat 4 dikali sin pangkat 2 X pangkat 4 dikali cos X pangkat 4. Kurang lebih gitu teman-teman. Sama nggak? Sama kayak yang mana? Sama kayak yang ini? Cara langsung. Yang langsung itu kan? Kalau ini sama nggak kayak yang di BMP? Beda ya? Beda sih. Beda, Iya, Kak. karena pasti BMP tadi udah ketahuan salahnya di situ. Pasti ke bawahnya salah. Tannya nggak kuadrat tuh ya. Tannya nggak kuadrat ya. Secant kuadrat sinnya bukan pangkat 2 tapi pangkat 3. Gitu ya. Malah cepet langsung ya. Kalau langsung tadi gampang kan? Tuh, saya warna-warnain. Ini kalau pakai cara langsung gini. Tapi ini biasa. Kalkulus 1. Kenapa? Kalkulus 1 skemanya udah ketahuan, Kak. Gimana? Itu kalkulus 1 skemanya. Skema apa? Skema ujiannya UTM. Iya, pilihan ganda. UTM tuh pilihan ganda, Kak, bukannya esai. Enggak, UTM. Jadi yang sekarang itu ada pilihan ganda, ada esai. Nah, biasanya skemanya itu kalau khusus kalkulus ya berarti dia masuk prodi matematika. Teman-teman bisa cek itu ada di IG gitu dia, di IG-nya matematika, prodi matematika. Seingat saya itu tuh kalkulus 1 tuh UTM-nya pilihan ganda. Jadi UTM itu ada yang pilihan ganda, istilahnya ya. Ada yang dianya itu kalau UTM pasti pilihan ganda deh kayaknya. Yang kemungkinan esai itu adalah UO namanya. Ini mungkin bisa jadi zaman saya soalnya kan THE ya. Ya ada juga sih UTM. Maksudnya kalau sekarang itu kalau ada UTM itu pasti dianya pilihan ganda kalau UTM itu. Pasti ini. Menurut pengamatan seingat saya itu. Nah, tapi kalau UO ini ada UO pilihan ganda, ada UO esai. Nah, UO esai. Nah, UO pilihan ganda itu contohnya adalah kayak kalau zaman saya, tapi suka beda-beda sih tiap semester kayak IS ekonomi, pengantar ekonomi gitu. Itu UTM apa UO ya? Saya juga udah lupa ingat. Tapi kalau UO itu pilihan ganda intinya atau esai. Kalau misalnya teman-teman dari prodi matematika, nanti ada namanya kalkulus 2. Kalkulus 2 tuh esai, UO esai. Jadi UO itu teman-teman nanti ada komputer di depannya. Nah, kalau esai itu yang muncul hanya soal. Nanti ngerjainnya dikasih lembarnya. Jadi sama panitianya dikasih kayak lembar jawaban gitu yang sudah ada blankonya. Nah, teman-teman nanti ngerjain esai di situ. Tapi kalau UO-nya pilihan ganda, nanti teman-teman kayak PKN kalau nggak salah teman-teman.
Seingat saya bahasa Indonesia. Nah, kalau nanti ada yang ngambil bahasa Indonesia, seingat saya tuh saya dapatnya UO tuh. Bahasa Indonesia. Terus apa lagi yang UO? Banyak sih, cuman saya juga nggak inget. Gitu. Tapi kalkulus itu Kalau UTM misalkan gimana? Misalkan buat UTM yang PG itu buat poinnya gimana ya Kak? Kan buat soalnya beda-beda. Buat soal. Jadi buat penilaian Oh, mau soal gampang, mau soal susah, poinnya sama. sama. Kan nggak ada poin nomor 1 gampang nilainya 1. Ini susah nilainya nggak ada. Jadi nomor 1 Jadi buat ya. kan ada 30 soal ya. Jadi 30 soalnya sudah saya spill, ada di link di apa sekali lagi ya. Ini kayaknya kalau di grup kan maksudnya ada yang beririsan, ada yang hadir, ada yang enggak. Jadi soal-soal ujian UAS gitu ya, persiapan UAS itu sudah saya bikin videonya. Nanti mungkin juga saya akan bikin video yang terbaru gitu ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya teman-teman bisa pelajari di deskripsi bagian paling bawah kalau nggak salah ada prediksi UAS. Nah itu UASnya tuh kayak gitu. Cuman soalnya pilihan ganda gitu. Nah kalau nggak ada pilihan gandanya ya karena saya malas nulis aja pilihan gandanya. Ya pilihan gandanya gitu. Jadi tipe soalnya kayak gitu. Tapi rencananya saya memang mau bikin video per soal biar lebih detail gitu. Jadi kayak per soal. Itu kan saya bikin per 5 soal. Saya bikin per 5 soal. Jadi 5 berarti ada 6 video tuh. Karena 30 soal kan. Jadi modelnya gitu. Nanti rencananya saya mau bikin yang per soal. Maksudnya biar lebih detail, biar karena soal mudah pun mungkin bagi sebagian teman-teman mudah, tapi bagi teman-teman yang lain mungkin tetap aja ada yang susah gitu. Ada yang merasa susah gitu ya. Jadi saya akan bikin per video sih. Nanti ya ditunggu aja pokoknya mah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutin boleh? Atau ada mau nanya lagi? Salah. Maaf Kak, buat soal-soalnya tiap UPBJJ beda-beda atau sama Kak? Semua se-UT sama kalkulus itu, nggak ada. Ini UPBJJ Bandung soalnya ini, UPBJJ Sorong soalnya gini, UPBJJ Aceh soalnya gini, nggak ada. Jadi soalnya sama. Asalkan sama-sama kalkulus 1 ya. Gitu. Makasih. Sama. Nggak ada perbedaannya. Jadi itu pasti sama. Ya gimana? Nah ini kakak ngajar kalkulus doang ya kak? Matkul yang lain ngajar nggak? Sebenarnya karena dulu itu permintaannya itu kalkulus 1. Ini pun saya kalkulus 1 kan kadang bisa, kadang enggak. Kalkulus 2 juga ini terbengkalai lagi. Karena pertama mungkin enggak sebanyak kalkulus 1 yang membutuhkannya gitu. Jadi kalau kalkulus 2 kayaknya masih bisa berdiskusi dengan sesamanya gitu ya. Apalagi kalkulus 3 entah deh. Dan waktunya, jadi yang paling utama itu waktu gitu. Jadi saya juga pernah bahas pengmat, saya pernah bahas kalkulus 2, cuman ya itu. Jadi lebih ke kayak kalau ditanya saya jawab gitu. Saya nggak bahas per bab. Begitu teman-teman. Ya kalau tanya jawab gitu. Sip. Doakan aja ya. Doakan saja saya punya keluangan waktu. Ini juga saya masalahnya jadi mudah-mudahan kalau saya punya keluangan waktu pengennya bisa dibahas semua, cuman ya gimana lagi. Begitu ya. Jadi ini urgensinya adalah biar teman-teman terutama sebenarnya lebih ke teman-teman non matematika gitu ya. Karena saya yakin kalau teman-teman matematika kalau ngerjain kalkulus 1 mungkin sudah menjadi prodinya, jadi basicnya bisa jadi masih ingat gitu. Tapi kalau dari prodi lain bisa jadi suka lupa gitu ya. Kan kalau misalnya yang kayak ngambil biologi gitu kan lupa deh kalkulus. Sama kayak saya belajar biologi saya juga lupa gitu ya. Saya ingat aja dulu ada nematel mintes gitu kan. Cuman apa aja nih jenisnya gitu. Tapi kan saya lupa gitu. Saya harus baca-baca buku. Nah, makanya di sini tuh gitu maksudnya. Jadi saya prioritasnya itu sebenarnya membantu teman-teman dari prodi non matematik sebenarnya gitu. Biar ada gambaran kalau misalnya ngerjain tuton, ngerjain tugas, ngerjain
UAS gitu, biar minimal mah lulus gitu, atau lebih bagus lagi bisa dapat A gitu. Gitu teman-teman. Jadi awal muasal jadi ini kalau mundur lagi flashback, dulu tuh tujuan dibentuknya tuh itu. Jadi awalnya tuh dari prodi biologi ya, Mbak Watik dulu. Begitu teman-teman. Nah, jadi makin banyak grupnya, jadi ada 3 sekarang gitu. Jadi dari prodi tekpang segala macam. Mana kan kalkulus itu dipelajari di semua prodi kan ya. Jadi pada nyamperin ke sini deh jadinya gitu. Begitu teman-teman. Jadi apakah ngajar prodi mata kuliah apa? Matkul lain? Sebenarnya sekali ya. Kalau misalnya dibutuhin, kadang kalau mau UAS, ayo nanti H-1 mau UAS, kita diskusi apa aja yang perlu dibahas. Ayo aja sih. Begitu ya teman-teman. Asal jangan bahas biologi ya, saya nggak bisa. Walaupun kemarin saya dapat A tuh hoki. Karena ini THE teman-teman. Saya dapat THE biologi. Wah, menyenangkan sekali. Kayaknya kalau nggak THE saya hancur. Nggak tahu saya kenapa dengan biologi. Itu A berarti 80 ya Kak minimal. Penilaian mungkin sekitar segitu. Biasanya 70-an ya, dianggapnya adalah kategori sulit biasanya. Karena nggak jelas juga sih kategori sulit mudah yang mana. Jadi asumsi saya ya mungkin bisa 70 sekian tuh bisa A sih. Oke. Begitu teman-teman, aman? Oke lanjut Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini saya agak-agak trauma nih, bukan agak-agak trauma sih. Nggak trauma sih, cuman jadi pelajaran. Jadi kalau bagi teman-teman mungkin ada yang mendengar kisah ada Pak dosen yang begitu gitu ya. Terus ada yang bilang itu siapa? Kamu gitu ya. Ya, itulah pokoknya gitu ya. Nah, ini kisah muasalnya kenapa saya bisa rame itu adalah ini. Jadi ada orang mengatakan dia tuh dosen. Jadi dosen ini itu dia kan saya bilang ini tuh namanya fungsi implisit itu kayak gini. Dia bilang ini eksplisit. Enggak, Deng. Ada fungsi eksplisit, tapi dia bilang implisit. Lah, kok nggak tahu implisit? Dia eksplisit. Terus dia mendominasikan karena menganggap dirinya dosen. Jadi setelah saya ulik ternyata orangnya sepertinya gangguan psikologis sih kayaknya. Jadi hati-hati aja. Kayaknya tahu. Ya, jadi hati-hati aja kalau ada orang yang merasa nggak jelas gitu. Itu kalau ketemu saya sepertinya beliau ada di sini, mungkin beliau nggak akan berani sih. Pasti saya buka langsung. Karena saya punya data-data bukti teman-teman bahwa dia itu banyak bohong dan banyak menipu gitu, diri gitu ya. Jadi hati-hati aja. Saya nggak mau bongkar-bongkar. Namanya siapa, Nggak Bang? usah deh. Namanya siapa? Nggak usah deh. Inisial aja ya. Inisialnya Z. Jadi Z. Z tuh panggilan ya. Waktu itu pernah ngerusuh Kak di grup Namanya bagus Kak. Karijal. Dia grup apa? Waktu Karijal lagi iya, ngajar betul. Pengmat, dia pernah ngerusuh. Oke, sip. Kariza udah cerita sama saya, jadi beliau juga sampai nggak boleh ya. Pokoknya intinya adalah kita harus waspada dengan orang itu, karena itu sebenarnya udah diusut sama fakultas sama prodi. Sepertinya orangnya emang dari dosen pun sudah sepertinya orangnya ada gangguan psikologis. Jadi ya gitu deh. Jadi teman-teman kalau ketemu orang kayak gitu nggak usah diladenin, jangan dikasih panggung, jangan disuruh ngajar. Walaupun secara keilmuan beliau misal mumpuni, saya nggak pernah bilang beliau itu ilmunya salah gitu. Tapi ada bagian yang salah tapi nggak mau dikoreksi, itu rada bahaya. Ya, jadi menyesatkan orang. Saya nggak bilang seluruh yang dia sampaikan beliau itu salah. Tapi gara-gara satu keadaan, satu bahasan beliau itu salah, lalu beliau itu nggak mau mengkoreksi diri dan mengklaim bahwa dia itu dosen, itu yang bahaya. Jadi namanya penyakitnya itu, coba aja apa namanya?
apa sih NPD ya? Narcissistic personality disorder, apa nih? Disease, nggak tahu lah. Pokoknya intinya gitu. Jadi kalau nemu orang kayak gini, tinggalin aja, nggak usah dibahas, nggak usah dikasih panggung. Ya udah gitu aja. Sip ya. Nah ini awal muasalnya gara-gara ini nih ngotot. Cuman saya tarik-tarik, wah saya dikibulin sama seorang penipu. Jadi tapi nggak apa-apa. Jadi saya juga seumur-umur masa ini disebut eksplisit. Diminta contoh yang eksplisit sama implisit, dia nggak bisa jawab tapi nyuruh saya belajar sendiri. Coba lucu banget. Oke, saya lanjut ya teman-teman biar cepet. Jadi kita fokus lagi. Misalkan jadi fungsi eksplisit itu gini nih teman-teman. Namanya fungsi eksplisit itu singkat ceritanya fungsi x sama y-nya itu bisa dipisahkan variabelnya. Contohnya ini. Itu bisa dipisahkan. Nah, contoh ini dia eksplisit nih teman-teman. Nah, sekarang kalau saya punya kayak gini, ini eksplisit atau implisit? Eksplisit. Kenapa? Karena dia bisa dipisahkan antara Y sama X. Paham nggak maksudnya? Oke. Nah, yang ini eksplisit atau implisit? Ini Y, ini X. Berarti eksplisit atau implisit? Eksplisit ya. Ingat ya, eksplisit. Jadi, eksplisit itu dia di mana variabel X dan Y dapat dipisahkan. Sepakat ya? Nah, selanjutnya ada namanya fungsi implisit. Nah, fungsi implisit itu berarti jelas bahwa dia itu kebalikannya atau saya nyebutnya inverse-nya, yaitu yang tidak dapat dipisahkan ya. Yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini. Contohnya adalah apa? XY kuadrat sama dengan ini. Ini gimana cara misahin antara Y sama X? Ini nggak bisa. Bisa nggak ini? Ini kayaknya masih bisa ya. Bisa nggak nih? Enggak ya. Misal 2x kuadrat Y sama dengan min XY kuadrat. Y-nya sama dengan, ini coret. Jadi apa? Pokoknya nggak bisa ya ini ya. Ini pokoknya nggak bisa ya. Nah, dan nggak boleh dicoret lagi ya. Kan itu X-nya kan bisa jadi aja 0. Jadi di mana variabel X-nya tidak dapat dipisahkan ke dalam ruas yang berbeda. Nah, contohnya kayak gini. Ini nggak bisa. Ini gimana mecahinnya? Nggak bisa kan? Nah, itu disebutnya implisit, teman-teman. Jadi cukup jelas ya. Implisit sama eksplisit itu. Jadi ini adalah eksplisit. Ini adalah implisit. Gitu. Nah, sekarang gimana cara menurunkan yang implisit ini? Kalau eksplisit kan yang selama ini kita turunin ya. Saya pakai cara buku aja ya, biar ngikutin buku aja. Karena saya sebenarnya sedikit berbeda tekniknya. Sedikit berbeda. Atau nggak apa-apa deh, cara saya aja deh. Pakai dua cara aja mungkin. Sebenarnya sama caranya, cuman lebih ke penulisan. Kayak aturan rantai sama apa tadi? Fungsi komposisi itu. Jadi secara penulisan aja yang berbeda. Harusnya mirip sih cara keilmuannya. Oke, nah sekarang kita contohin. Gimana cara nurunin si fungsi yang nggak bisa dibikin Y sama dengan kayak tadi. Kan sama ini yang bisa dibikin Y sama dengan. Kalau ini nggak bisa nih. Nah, jadi cara nuruninnya adalah gimana ya? Jadi gini. Kalau saya dulu tuh jadi ada prolognya dulu. Prolognya gini. Teman-teman kalau diminta turunkan Y sama dengan akar X. Bukan Y sama dengan akar X. Misal Y kuadrat sama dengan X. Maka pertanyaannya dy dx-nya berapa? Nah, kalau teman-teman pengen pakai cara eksplisit, jadi cara eksplisit itu gimana? Jadi cara satu, teman-teman bikin yang namanya Y-nya kuadrat sama dengan X, maka Y-nya sama dengan akar X. Walaupun sebenarnya harus minus, tapi kita anggap ambil yang positif. Jadi Y-nya sama dengan akar X. Maka kalau saya pengen tahu dy dx, ini pakai cara eksplisit, ini kan pangkat berapa nih? Setengah ya.
Maka kalau saya turunin jadi apa? Setengah X pangkat min setengah, betul nggak? Betul ya? Jadinya adalah setengah dikali 1 per akar X. Jadinya berapa? 1 per 2 akar X, betul? Nah, itu kalau cara satu, teman-teman. Nah, kalau cara kedua gimana? Nah, teman-teman pakai cara implisit. Nah, kalau pakai cara kedua gimana? Jadi teman-teman pakai cara implisit. Ini kan cara satu. Nah, ini kalau cara dua. Cara implisit gimana? Jadi teman-teman turunin aja ini. Y kuadrat turunannya apa? 2Y. Oh iya. Nah, tapi dikali dy dx. Nah, kalau di buku gini. Kalau saya biasanya 2 dy gitu. Kalau di buku tuh dikali dy dx gitu. Nah, sama dengan turunan x itu apa? 1, betul nggak? Dikali dx teman-teman gitu. Karena fungsinya x, jadi dianya dx. Kalau fungsinya y, berarti dianya dy gitu. Kebayang nggak? Nah, dx itu sama dengan berapa? 1 kan? Berarti ini tuh jadi 2y dy dx gitu. Sama dengan 1. Berarti kalau saya tanya dy dx berapa? 1 per 2y. Berarti kalau ditanya dy dx berapa nih? 1 per 2 y. Y itu apa? Diubah tadi. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan akar x. Berarti jadinya jadi bakal sama. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tulis 1/2y juga udah benar gitu. Oke. Karena y-nya akar x gitu. Gimana? Bingung nggak? Kalau y-nya diturunin harus pakai dy dx juga, karena Kak. fungsinya y gitu. Sebenarnya itu gitu. Jadi setiap penurunan itu kan kayak misalkan contoh nih teman-teman. Y sama dengan X pangkat 3. Ayo turunannya berapa? Turunan Y itu 1 teman-teman. Maka dy dx gitu. Harus itu gitu deh. Kalau turunan X pangkat 3 itu apa? 3X pangkat 2. 3x. Maka dx deh. Karena dx 1, berarti nggak ditulis. Berarti dy dx-nya berapa? 3x pangkat 2. Kayak gitu teman-teman. Jadi secara penulisan tuh kayak gitu harusnya. Bisa dipahami? Bisa? Belum paham. Belum paham, oke. Belum paham. Kalau saya punya gini teman-teman. Misal P sama dengan 3Q pangkat 5. Kalau P turunannya berapa teman-teman? 1. Nah, sebenarnya dia tuh ada DP, DQ. Nah, ini sama dengan 3 dikali DS3 dikali, atau ini turunannya apa nih? 15. 15Q pangkat 15Q 4. Nah, pangkat karena 4. dia tuh nurunin terhadap Q, berarti dikali DQ gitu. Didek. Nah, DQ itu berapa? 1 kan? Berarti nggak usah ditulis gitu. Berarti kalau saya punya DP DQ berapa? Ya ini. 5. Ya kan 15 sebenarnya Q langsung aja kan DP DQ. Kalau dulu kan maksudnya DP DQ gini aja langsung 15Q pangkat 4, ngapain digini-gini. Nah, karena si P-nya itu selalu P gitu. Selalu Y. Karena selalu Y, kalau turunin itu selalu 1. Makanya langsung nih jadinya DPDQ atau langsungnya DDX dianya. Langsung DDX gini. Gimana? Mudah-mudahan agak ada pencerahan ya. Nah, Jadi masing-masing diturunin terhadap yang Q-nya itu ya. diturunin terhadap, betul. Dia mau sebenarnya nggak, pernya itu nggak harus DX, nggak harus DQ, asalkan sama aja sebenarnya. Cuman karena kita pengen nurunin DYDX, kan pengen nyarinya DYDX kan. Nah, saya pengen bawahnya harus DX, berarti dia harus DX semua bawahnya. Oh. Sip. Nah, kita bikin yang gampang dulu aja kali ya. Kita bikin yang gampang. Sebelum ke sini. CBS. CBS dulu ya, teman-teman ya. Tapi ini udah gampang kok. Tapi ini gampang sih, teman-teman. Coba ya. Nah, kita mulai ya,
Atau mau CBS dulu? Saya galau begini. Soalnya overthinkingnya tuh gini, saya pengen menyampaikannya itu dari yang gampang gitu. Jadi itu moto saya itu gitu, dari yang easy sampai yang jijik gitu ya. Nah, jadi harus disampaikan dari yang gampang dulu nih. Saya punya CBS teman-teman. Fungsi fxy ini sama dengan x pangkat 3 ditambah xy gitu, ditambah 3. Sama dengan 0 ya. Oke. Ini fungsi apa? Implisit ya, jelas ya. Nah, pertanyaan saya. Ini gitu deh. Oke. Nah, sekarang kalau saya turunin ini jadinya apa nih, teman-teman? Turunan ini. 3x. Oke, Tiga. 3x pangkat 2. Jadi ini kita akan turunkan 3x pangkat 2 dx sampai sini oke nggak teman-teman? Karena fungsi yang diturunkannya adalah x. Kalau yang diturunin Nah, ininya y dx. dy dx. Oh iya dy dx. Karena selalu per dx ya. Nah, ditambah dulu ya udah ya. Oke ya. Sekarang saya pengen nurunin xy. Kalau xy bisa diturunin langsung nggak? Nggak bisa. Enggak. Karena bentuknya UV teman-teman. Vokal. Nah, jadi harus dimisalin. Wah, misalin nih. Misalin U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan apa? Y. Y. Berarti U aksen sama dengan apa? Sama dengan 1. V aksen sama dengan? Itu tambah 0. 1. Sorry, saya ganti ya. Bentar, ada nyamuk. Karena dia pakainya DU DX, jadi DU dx oke. Gini-gini aja biar nggak langsung, nanti takutnya jadi malah jadi bingung. Nah, jadi ini saya misalin apa? Saya misalin U, ini saya misalin apa? Saya misalin V, gitu ya? Iya kan? Ya. Nah, tadi rumus turunan UV apa? Rumus turunan UV U aksen V ditambah UV aksen. Nah, U aksennya berapa nih? U aksennya 1 dx dikali V, V-nya adalah Y ditambah U V aksen, turunan Y apa? Turunan Y 1 dy dx gitu. Kebayang nggak? Ditambah 3 turunan Y apa? 1, ya nggak? Berarti 3Y itu turunannya 3, sorry. 3Y itu turunannya 3 kan? Tapi dy dx tambah 0 sama dengan 0. Karena konstanta kan 0 ya. Turunannya. Sampai situ oke nggak teman-teman? Aman? Oh, berarti yang tadi yang jaringan itu ya. Kenapa? Bisa diulang Yang- dari yang exact. XZ. Oh, jadi kalau ini, saya ulang lagi ya. Kalau dia X pangkat 3, karena fungsinya cuman 1 ya, X pangkat 3, ini bisa langsung 3X pangkat 2 dx. Kenapa dx? Karena fungsinya fungsi X. Nah, kalau XY turunannya harus UV. Berarti U aksen V, U aksennya apa? Turunan X apa? 1. Tapi ada dx gitu. Dikali V, V-nya Y ditambah U. Nah, sekarang turunan V aksen itu apa? Turunan V itu apa? Turunan Y itu apa? 1. Tapi dy dx karena fungsi Y dia-nya. Kebayang gitu maksud saya? Ditambah 3Y. Kalau 3Y turunannya apa? 3. Tapi ada dy dx gitu.
Udah gini. Nanti tinggal disusun teman-teman. Sebenarnya si dx ini nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Cuman biar saya jelas, ini saya tulis dx. Ini si dx itu nggak perlu ditulis karena berapa? Karena 1. Sebenarnya nggak perlu ditulis. Jadi tapi kalau mau ditulis juga boleh sih kayaknya. Nah, jadi kalau saya susun jadi gini teman-teman. Jadi x dikali dy dx sama d tambah 3 dy dx sama dengan 0. Nanti si dy dx-nya dikumpulin. Jadinya apa? X tambah 3 dy dx sama dengan, ini pindahin ke kanan, min 3x kuadrat min y. Terus bagi deh. dy dx sama dengan min 3x kuadrat min y dibagi x plus 3. X plus 3. Nah, gitu, beres deh. Gitu, ini namanya turunan implisit. Ini pasti ada di UAS ya. Masih tetap ada Y-nya, nggak apa-apa ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Kayak gini. Boleh nggak saya tulis jawabannya gini? Boleh. Walaupun Y-nya akar X. Kan sama aja. Jadi jawaban gini tuh boleh juga gitu. Kan namanya juga fungsi implisit. Banyak nyamuk. Gede-gede. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Jadi nggak apa-apa mas. Emang ya masih ada X-nya. Namanya juga fungsi implisit. Nah, sekarang kita coba yang di buku ya. Kita coba yang di buku. Seingat saya itu kalau nggak salah itu yang di buku itu ada salah. Kalau nggak salah ya. Tapi kita jangan lihat dulu yang di buku. Kita coba pakai pemahaman yang kita pahami. Nah, sekarang saya pengen turunin ini. Berarti gimana turunannya? Turunan X apa? Satu gitu. 1. Tapi dx gitu ya? Paham? Ya. Nggak usah ditulis ya dx-nya ya. Tapi kalau mau ditulis juga boleh sih. Sebagai misal sebagai pemahaman gitu ya, misalnya dx gitu. Dikurang. Wah, UV nih. Nah, berarti saya anggap ini adalah misal minnya gini ya. Gitu. Nah, misal ini 2x-nya saya misalin U, Y kuadratnya saya misalin V gitu ya. Oke. Gimana turunannya? U aksen. Turunan 2x itu apa? 2 dx. Oh iya, 2 dx. Dikali V Dikali ditambah kuadrat U V aksen. 2x. V aksennya apa? 2y tapi 2y. dy dx gitu kan. Setiap turunan tuh gitu. Bingung kan teman-teman? Kita tulis ya keterangannya. Ini namanya apa? U aksen V ditambah U V absen. Ya, V aksen. Nah teman-teman. V absen. Wah, saya sedang memburu nyamuk dulu. Banyak nyamuk. Bentar. Di depan rumah saya, depan mata saya nih. Tidak kena ternyata. Tadi sampai mana? Sampai U aksen V, U V aksen. Nah, gitu teman-teman. Oke nggak? Kita pelan-pelan dulu aja ya, nggak apa-apa ya, pelan-pelan. Ditambah ini UV lagi. Wah, UV lagi nih. Ini U, ini V gitu. Yo, turunannya apa? Kita kurungin dulu ya teman-teman ya. Takutnya kayaknya nggak cukup deh, tapi kayaknya cukup deh. Kita kecil-kecil aja. U aksennya berapa teman-teman? 2. Tapi dx. 2x. Dikali V, Y pangkat 3 ditambah X pangkat 2 3Y pangkat 2 tambah 3y tapi dy dx. dy dx. Tapi dy dx teman-teman. Sama dengan 0. Jadi kalau mau saya kasih keterangan, ini adalah U aksennya. Maksudnya huruf yang berbeda ya, jangan U ya, apa ya, P, Q gitu ya. Ya gitu ya, maksudnya ini ya. Ini P, ini Q gitu ya. Jadi ini adalah P aksen Q. Ini adalah P. Ini adalah Q aksen gitu ya. Biar beda nih, jangan UV. Udah deh gitu.
Sudah beres teman-teman. Nah, si min 3 ini turunannya berapa min 3? 0. Jadi kalau 0 nggak saya tulis ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pecah-pecahin teman-teman. Ini dx nggak perlu ditulis dx jadinya apa? 1. Ini kalau dikali jadinya apa? Min 2y kuadrat, betul? Karena dx kan dianggap 1 ya. Ya. Sebenarnya nggak usah dianggap. Ini coret, biar kita nggak pusing. Nah, terus ini dikaliin ke sini jadi apa? 4x ya? Minus 4x, tapi dy dx teman-teman. Ada dy dx ya, ditambah 2x y pangkat 3, betul? Kalau ini Iya. 3x kuadrat y pangkat 2 dy dx sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, udah kayak gini gimana? Udah kayak gini, kita kumpulin dy dx-nya. Jadi yang ada dy dx ini sama ini. Jadi nanti minus 4xy, koefisien depannya nih min 4xy fungsi depannya ya, bukan koefisien. Fungsi depannya sama yang depannya ini. Nah, jadi depan yang ini sama depan yang ini kita kumpulin jadi minus 4xy ditambah 3x kuadrat y pangkat 2. Kalau saya ada kesalahan angka dikoreksi ya teman-teman, takutnya saya salah nulis dy dx. Nah, bagian yang ini sama bagian ini saya pindahin ke kanan. Jadinya apa? Sama dengan min 1 ditambah 2y pangkat 2 dikurang 2xy pangkat 3 gitu ya. Udah tinggal bagiin teman-teman, gitu caranya. Jadi dy dx sama dengan apa? Min 1 ditambah 2y kuadrat min 2xy pangkat 3 dibagi, nah ya ada Pikachu tuh, min 4xy ditambah 3x kuadrat y kuadrat. Nah ini kurang lebih gitu jawabannya. Kita survei membuktikan jawabannya sama atau tidak. Kita Beda. tidak ya. Begitulah teman-teman, semangat walaupun di BMP kadang tapi mudah-mudahan di BMP terbaru enggak ya teman-teman. Ini kan saya kan lihatnya di RBV. Kadang di RBV. Sama deh Kak. Ada minnya. Sama. Iya sama. Kalau di ini kan kadang suka banyak yang dikoreksi, tapi kalau di yang terbaru tuh kadang suka ada perubahan. Coba kita cek ya. Bagian bawahnya doang. Ya itu salahnya yang bagian bawah teman-teman. Ya, jadi kalaupun minnya mau dikeluarkan, misal min yang atas mau dikeluarkan teman-teman ya. Misal ya, min yang di atas mau dikeluarkan. Jadi jawaban di BMP ini menurut saya salah. dy dx ini sama dengan, misal minnya mau dikeluarin. Berarti ini jadi berapa? 1 dikurang 2y pangkat 2 ditambah 2xy pangkat 3 gitu aja. Bagian bawahnya nggak usah, bagian bawahnya tetap minus 4xy ditambah 3yx kuadrat y kuadrat. Jadi kalau lihat jawaban di BMP, kira-kira kelirunya di mana? Kak, di BMP saya jadi di atas sama bawahnya dikurungin Kak. Gimana Iya Kak? boleh. Kalau gini boleh. Ini tuh maknanya sebenarnya nggak perlu dikurungin juga, kita sudah tahu bahwa dia itu tanpa dikurung sebenarnya dia dikurung. Boleh. Ini juga gitu. Cuman yang jadi masalah itu salahnya bukan itu. Salahnya adalah di sini. Ini sama. Sama. Ini sama. Sama. Segini sama nggak? Sama. Yang bawahnya. Iya, ini minusnya nih. Harusnya gitu dia jawabannya. Ya, jadi kalau mau jawabannya gini. Jadi bagian ininya tuh nggak ada minusnya. Harusnya ada minusnya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat salahnya ada di mana? Nah, iya betul, salahnya ada di sini. Nih. Ini kan kalau itu dia harus dikali ke dalam, teman-teman. Ini kan minus nih.
Ini minus ya? Kelihatan minus? Kalau dikali ke sini jadinya apa? Minus 4xy. Nah, ini dia 4xy. Nah, itu salahnya di situ. Oke, ketahuan ya salahnya di situ ya. Jadi emang jawabannya gini, cuman ada minusnya sama kayak yang saya buat ini. Sip, ketahuan ya. Ini jelas kan? Ini minus. Kan ini harus dikali pelangi kan? Nah, jadi harusnya minus 4xy. Nah, ini malah 4xy, salah. Udah deh beres teman-teman. Jadi turunan implisit ya gitu deh. Nah, tapi ada contoh lain. Mau dibahas juga? Kalau ada scene-nya gimana? Boleh Kak, boleh. Kita udah 1,5 jam nih ngomong-ngomong. Saya tuh kadang kalau mengajar itu nggak kerasa ya. Padahal saya belajar, tapi emang kalau belajar itu saya bisa, dulu tuh kalau belajar tuh bisa 4 jam teman-teman. Wah ini nggak ngerti nih. Lihat nyari-nyari dulu kan, nyari-nyari YouTube, nyari-nyari apa. Itu bisa 4-5 jam untuk bahas satu soal. Sama saya juga, jangan dikira saya bisa tahu banyak. Saya juga sama belajarnya gitu. Apalagi suka lupa-lupa kan gitu. Oh, memahami dulu. Oke, habis itu bisa. Begitu teman-teman. Jadi jangan dikira yang bisa itu belajarnya tidak jauh lebih banyak ya. Oke, ini adalah scene. Mau scene apa mau yang lon? Atau dua-duanya? Ya, pasti Scene aja, Kak. jawaban kalian suka dua-duanya deh. Nah, mau yang mana? Mau yang kiri, mau yang kanan? Dua-duanya. Keduanya Saya juga dua-duanya kan jadinya. Dua-duanya, oke. kan kita Kalau bisa 2 kenapa? Oke, nah, jadi kalau misalnya saya turunin. Ini kan turunan sin ya? Oke, turunan sin kan? Betul? Turunan sin itu apa teman-teman? Cos. Cos apa? Cos nganu kan? Cos. Ingat turunan rantai yang pakai cara saya cara langsung. Jadi turunan sin itu apa? Dari yang depan kan, dari sin. Turunan sin itu apa? Cos. Jadi caranya gini. Cos. Cos apa? Cos nganu. Cos nganu kan? Nah, tapi dikali apa? Turunan dalam. Turunan dalamnya apa? Wah, UV nih. 2x. UV nih, gitu kan? Oh iya UV. UV nih, gitu kan? UV nih. Kalau saya punya UV, berarti jadi apa? Wah, harus UV mah harus dikurungin kalau gitu. U aksen berarti 2x dx, ya enggak? Dikali V. Iya. Ditambah kita harus terbiasa dx itu ya. Walaupun sebenarnya dx gitu. Nah, kali x kuadrat 1 dy dx, betul. Ini mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus. Nah, udah gitu. Ditambah y kuadrat 2y dy dx, jangan lupa ya. dy dx. 2x, turunan 2x apa? Min 2 dx gitu ya. Sama dengan 0, udah gitu. Karena 1 kan turunan 1 0. Udah gitu. Tinggal rapi-rapi nih teman-teman. Jadi ini dikaliin ke dalam sini ya. Dikaliin pelangi. Jadi 2xy. Mohon maaf, ini yang ini saya coret dulu ya biar nggak pusing ya teman-teman, dx-nya. Dx kan 1 ya, kita nggak pakai. Berarti 2xy dikali cos, berarti apa? 2xy cos x kuadrat y. Nah, hati-hati ini miliknya cos ya. Nah, ditambah ini dikali ini nih. Jadi apa? X kuadrat cos x kuadrat y dy dx, betul? Ditambah ini apa? 2y dy dx, betul? Minus 2 sama dengan 0. Beres nih teman-teman. Kumpulin yang dy dx sekarang teman-teman. Dy dx yang mana? Yang ini. Kumpulin. Kita lihat depannya. Kita kumpulin. X kuadrat cos x kuadrat y ditambah 2y dy dx sama dengan pindah ruas. Pindah ruas. Minus 2xy cos x kuadrat y ditambah 2. Betul?
Oke, DY DX-nya berapa? Ini mohon teman-teman masih bisa ngikutin ya? Ada yang tertinggal? Oke. Aman? Aman, Aman. oke. Ya, oke. Jadi min 2XY dikali cos, saya lanjutin kalau aman. Kalau ada yang merasa tertinggal boleh ditanyain teman-teman ya. Emang ini materinya udah mulai agak ini bergetar. Nah, ini jadinya adalah X kuadrat dikali cos X kuadrat Y ditambah berapa teman-teman? Ditambah 2Y. Udah beres teman-teman kayak gitu. Nah, untuk mengkoreksi kira-kira jawabannya sama nggak kayak di buku? Sama, Kak. Nah, kalau ini sama ya. Kalau ini sama ya. Seingat saya yang tadi doang yang nggak beda. Sama nggak? Ya, ini minnya ditaruh di depan ya. Jadi kalau mau ditaruh di depan gimana? Ini kok seneng banget sih naruh-naruh di depan gini. Jadi minnya pengen minus dia. Padahal kita kan positive vibes gitu kan. Tapi dia pengen minus gitu deh. Minusnya pengen ditaruh di depan gitu kan. Jadi minus. Berarti kalau minus berarti di sini 2XY dikali cos. Ya ini lebih bagusnya dikurungin ya teman-teman ya. Ini bagus, ini dikurungin. Nah, ini maksudnya gitu. Cuman tadi saya rusuh gitu. Dikurungin lebih bagus ya, betul. Jadi karena menandakan bahwa ini adalah sudut ya teman-teman ya. Ya nanti ubah sendiri ya. Karena tidak konsisten ya, di sini tidak kurung masalahnya. Saya ngikutin aja dia. Tiba-tiba di jawabannya kurung ya. Tapi emang kurung lebih bagus ya. Nah, ini kalau plus 2 dia di minnya keluarin jadi min 2 ya. Terus dibagi apa? Bawahnya nggak perlu, bawahnya normal aja, yaitu X kuadrat dikali cos X kuadrat Y tambah 2Y. Sama ya kalau ini ya. Itu maknanya gini teman-teman, maknanya gini. Tapi walaupun nggak ada kurung nggak salah ini, bener nih ya. Maksudnya kalau minus ini dia minus milik bersama gitu ya. Betul, sama jawabannya. Kak, mau tanya Boleh. Kak. Bukan Saya kan joinnya telat nih, saya masih belum ngerti tuh asalnya DY per DX itu dari mana. Oh, DX nah. Ini Mas siapa? Mas Binar ya? Ya, betul Ya, Kak. suaranya ciri khas sekali. Ciri khas sekali. Jadi tadi itu gini Mas. Kita review dikit ya. Ceritanya gimana? Tadi kita mulai dari yang mana ya? Dari sini ya? Nah, jadi mulainya dari sini Mas. Jadi kalau saya punya Y kuadrat X, dx-nya berapa? Nah, sebagian teman-teman mungkin ya ngerjainnya adalah pakai cara satu. Y kuadrat X itu Y-nya diubah jadi akar X. Akar X ini kan X pangkat setengah. Nah, kalau X pangkat setengah itu kan setengah X pangkat setengah kurang 1 kan? Setengah kurang 1 itu min setengah. Jadinya setengah kali seperakar X, jadi seperdua akar X. Ini kan normal gitu ya. Ya normal orang begitu kan. Nah, ada yang tidak normal, bukan tidak normal. Dia menggunakan cara implisit namanya. Implisit gitu ya. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Jadi cara kedua itu ini itu dia itu Y kuadrat, itu turun Y kuadrat kan sama dengan X ya. Ini tuh ada soalnya Mas sebenarnya. Tadi Y kuadrat sama dengan X. Nah, turunan Y kuadrat itu apa? 2Y. 2Y. Tapi karena fungsinya Y, sebenarnya dia tuh ada dy dx-nya. Jadi 2Y dy dx gitu. Nah, kalau turunan X itu apa? 1. Tapi ada dx dx-nya. Karena fungsi X diturunkan terhadap X, jadi dx dx gitu. Nah, cuman kan nggak ngaruh ya dx dx itu ya. Nah, dx dx itu nggak ada. Makanya ditulisnya 1 gitu loh. Kayak gitu. Nah, maka nanti jadinya apa? dy dx sama 1/2y. Nah, 1/2y, y-nya apa? Y-nya itu akar X, ya nggak? Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, ini tuh sama kayak halnya tadi saya bikin soal gini, CBS gini tadi. CBS-nya adalah kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 3. Turunannya apa? Nah, ini sebenarnya jarang disorot nih. Turunan Y itu berapa? 1. Tapi di sini dy dx ya. Gitu sebenarnya. Sama dengan 3x kuadrat. 3x kuadrat. dx dx gitu. Cuman dx dx ini kan 1 deh turunan x terhadap x. Jadi hilang. Dan ini
satunya jadi kagak ngaruh. Iya, karena setiap soal di fungsi eksplisit itu selalu Y sama dengan, ya nggak? Turunan dari Y sama Iya. dengan ini apa? Turunan dari Y sama dengan ini apa? Turunan dari Y sama dengan apa? Turunan dari Y sama dengan ini apa gitu kan? Jadi selalu Y. Makanya kalau selalu Y itu sebenarnya selalu 1 dan selalu DY dx gitu. Makanya turunannya adalah DY dx. Sama dengan 3x kuadrat gitu. Nah, tapi prosesnya lebih umum tuh kayak gitu dianya. Iya gimana? Kalau ngerjain turunan juga bisa pakai cara ini. Hah? Turunan? Ini kan turunan. Turunan Maksudnya cara turunan- yang kayak turunan eksplisit. turunan Bisa aja. Cuman kan malah lebih aneh gitu. bisa. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 7. Iya. Malah jadi aneh ya tuh. Jadi kayak 1 DY dx sama dengan 3X kuadrat dx kan malah jadi aneh. Ini 4X dx yang harusnya nggak ada itu ntar jadi ada gitu. Ini kan jadi nggak usah, malah jadi aneh gitu. Nah, kenapa saya bikin kayak gini? Karena dia tinjauannya fungsi implisit. Jadi supaya bisa mengerjakan turunan implisit, mandangnya kayak tadi. Jadi kalau ada turunan Y kuadrat, 2Y terhadap apa? DY dx. Sebenarnya nggak harus dx sebenarnya. DT juga boleh, tapi semuanya DT. Cuman yang jadi masalah, pertanyaannya apa? DY dx. Ngapain pakai DT gitu kan? Kalau mau DT itu apa, pengajian sama Agim DT. Tapi kalau untuk soal itu rata-rata nentuin DXDY. DY dx biasanya. Tapi kalau DXDY juga tinggal dibalik aja. Kalau DXDY berapa? Itu iseng banget sih nanya DXDY. Kalau DXDY berapa? Dibalik aja kan. Berarti yang DY-nya tuh DY gitu ya. Jadi dibalik aja kayak misalnya DXDY berapa? Berarti X kuadrat cos ini dibagi ini gitu. Cuman iseng aja itu kan. Ibaratnya dx berapa? dx sama dengan 1/2x. Berarti kalau dxdy berapa? 2x per 1 gitu kan, tinggal balik aja kan. Cuman pertanyaannya dxdy itu iseng aja itu. Biasanya kan dia umumnya dx ya. Itu pertanyaan iseng gitu. Begitu teman-teman. Ada bertanya lagi? Udah. Berarti DY dx ini kayak tempelan aja berarti ya? Tempelan. Jadi turunan apa ya? Kayak itu kayak turunan dalam sih sebenarnya teman-teman. Turunan kan turunan Y kan 1. Turunan dalamnya apa? DY dx gitu. Ya. Harus dapat nih. Sebanyak nyamuk. Habis hujan. Bandung dulu. Ada pertanyaan? Yang lon mau? Yang ini yang lon. Udah ini mah turunan. Nah ini ada nih di UAS ya. Jadi turunan implisit ini. Menurut saya soal yang menurut saya itu soal yang tersulit bisa jadi soal ini menurut saya. Jadi bukan tersulit sih. Kebayangkan caranya kayak gini. Jadi teman-teman pasti harus ada rada effort untuk langkah-langkahnya itu cukup panjang gitu. Kalau soal-soal lain tuh soal-soal semenit kayaknya bisa deh. Kayak tentukan range gitu kan, atau tentukan anggota himpunan dari X kuadrat tambah X kurang 2. Tentukan A gabung B-nya gitu-gitu. Kalau ini menurut saya seingat saya itu soal tersulit. Soal tersulit dalam biasanya di soal-soal terakhir. Jadi tapi soal pilihan ganda kan? Soal pilihan ganda. Jadi menurut saya ini soal tersulit yang ada di UAS Kalkulus 1. Sepertinya iya sih. Biasanya berapa soal? 30 teman-teman. Jadi sekali lagi ya teman-teman, mungkin ada yang baru masuk. Jadi soal UAS itu ada 30 soal. Soalnya pilihan ganda. Pilihan ABCD ya teman-teman. Terus
pengerjaannya nanti ngerjain di apa? Di buledan, di buledan pakai pensil 2B ya UTM. Ngerjainnya pakai dibulatkan. Pakai pensil 2B gitu-gitu. Soalnya 30. Teman-teman kalau ada yang mau belajar mempersiapkan UAS, bisa lihat di link yang ada di deskripsi paling bawah. Judulnya prediksi UAS. Itu contoh miripnya kayak lebih gitu. Modelnya nggak pernah berubah, paling ganti angka. Jadi kalau bisa itu berarti harusnya bisa dapat A sih. Minimal nggak harus bisa 30 sih. Kayaknya dapat A itu 25 itu itu kan 24 itu dapat 80 kan. Jadi bener 24 tuh kayaknya udah A deh. Tanpa tuton gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngerjain tuton nih. Terus bener 24, tapi kan resiko ya. Maksudnya tuton itu sebenarnya untuk garansi teman-teman. Takutnya benernya cuma 22 gitu. Dapatnya amin ya. Dapatnya amin, tapi gara-gara ada tuton, nah jadi A gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak garansi gitu loh. Kalau tuton tuh. Kalau 30 soal berarti yang mana? kita tuh Kenapa? Deskripsi Kalau soalnya yang Ayo, siapa dulu yang mau ngomong? silakan. kalau 30 soal tuh berarti kita tuh harus berusaha benar 9 soal ya. Kalau targetnya lolos gitu. Bukan lulus ya, lolos gitu. Lolos dari jeratan ini mengulang gitu. Itu nilainya 30%. Jadi kalau 30% harus minimal benar 9 berarti. Betul. Ada lagi? Tadi Kak yang deskripsinya di belah mana ya Kak? Di grup apa? Di grup teman-teman. Buat deskripsi di grup kalkulus ya, jangan di grup biologi, nggak ada. Di grup kalkulus 1, lihat di deskripsi. Kalau yang atas itu kan itu link rekaman yang kita belajar ini. Kalau paling bawah itu ada link judulnya itu prediksi UAS. Nah, silakan teman-teman bisa pelajari. Itu ada 30 soal, saya bagi 6 video, satu video isinya 5 soal. Satu video isinya 5 soal. Itu sebenarnya bahas LM itu sebenarnya, latihan mandiri. Dan model-model soal yang UAS sebelumnya. Jadi mirip lah gitu. Ada yang sama persis, ada yang berubah angka, ada yang apa ya? Ada yang misal sin dirubah jadi apa gitu, jadi cos kemarin. Semester sekarang sin, semester lalu cos gitu. Cuman beda gitu aja. Durasinya berapa lama tuh Kak, durasi pengerjaan ujiannya? Saya lupa ya. Pokoknya mah gitulah ya. Kalau berapa ya? Kayaknya 1 jam gitu. Saya lupa. Jujur aja lupa. Tapi biasanya suka ada di ada nggak ya di web gitu ya? Di itu prodi berapa menitnya? Tapi seingat saya itu antara sejam sama 90 menit. Oh, ini sesuai dengan jadwal apa? UTM 90 menit deh. 90 menit teman-teman. Iya, 90 menit. Jadi sama semua. Jadi semua mata kuliah itu sama 90 menit. Cuman kalau sulit 30 soal. Kalau kategorinya sulit. Kalau kategorinya mudah bisa jadi 50 soal. Kayak bahasa Indonesia tuh kan mudah tuh. Kata orang, kata saya susah. Kata orang, siapa tuh? Ya gitu. Maksudnya cara menjawabnya itu cepet gitu. Kalau bahasa Indonesia kan kalau kamu ngerti kamu dapat, kalau nggak ngerti nembak juga kan gitu. Kalau matematika kan kalau kamu paham harus ngitung, kalau kamu nggak paham ya skip dulu nanti ngasal gitu. Kalau matematika gitu kan. Tapi kalau kamu paham, kamu ngitung butuh waktu gitu. Tapi kalau ngerjain bahasa Indonesia, kalau kamu paham langsung dapat tuh. Kurang dari semenit langsung baca blek gitu kan dapat. Kalau kamu nggak paham, langsung nembak juga.
Kayak Tapi kalau yang Yang paling panjang. heeh. Gitu. Oke. Tapi kadang kalau yang khawatir itu kalau kita udah ngitung lama Nah gitu, itu, jawaban juga nah ada. itu strategi Ada saya. hasilnya. Strategi saya kalau mengerjakan soal-soal itu adalah pilihlah soal yang menurut kita bisa. Mudah. Mendekat. Jadi kalau saya selalu gitu. Menurut kita mudah. Yang pertama tuh adalah mudah. Oh muak sih. Mudah. Nah yang pertama mudah. Nah yang kedua adalah yang kita bisa. Kan bisa belum tentu mudah ya. Bisa tapi panjang gitu. Nah 5 menit terakhir dipersilahkan untuk nembak. Jadi jangan nembak dari awal ya. Nanti takutnya ditolak gitu. Maksudnya nembak, jangan langsung nembak gitu. PDKT dulu gitu. Jadi kerjaan yang mudah dulu gitu. Bentuk PDKT itu gitu kan. Kerjaan yang mudah. Habis kerjaan yang mudah, kerjaan yang kita bisa. Jadi pasti kita bisa nakar tuh. Ini saya bisa deh, tapi saya pernah nih ngerjain, tapi saya kayaknya panjang deh. Ah, skip dulu itu. Nanti dulu deh. Saya bisa nih, tapi panjang nih. Ah, skip. Nah, kerjaan yang gampang dulu, yang mudah. Nah, kalau mudahnya udah beres, baru kerjaan yang kayak tadi, yang kita bisa tapi rada panjang. Waduh, masih udah mentok nih, sisanya tetet langsung nembak gitu kan. Hitung kancing, jangan lupa bawa itu. Kalau semuanya susah, Tembak semua. Kan ada tuh siapa tuh yang dulu nge-share ada jualan ini apa? Kayak apa tuh? Kayak apa? Kunci Bukan jawaban. kunci jawaban. Kayak mainan, Soal. kayak pensil. Dadu itu Mas. Dadu apa pensil ya? Pensil deh. Jadi si pensil. Jadi si pensil tuh kalau diklik gitu, ntar dia muter gitu. C gitu. Jadi ada tuh. Jadi dia rada-rada ini, rada-rada modern ya nembaknya. Kalau zaman saya dulu pakai kancing gitu kan, karena nggak ada. Sekarang dia ada tombolnya si pensilnya. Jadi bisa itu, atau ada gambar-gambar buah gitu deh kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau buah pisang A gitu ya. Asumsi aja kan gitu kan. Nembaknya gitu kan. Kalau buah pisang yang di random gitu kayak mana anak kecil tuh. Kabut banget. Kalau buah jeruk B gitu, semangka C, berarti kalau pepaya D. Kalau misalnya ada buah anggur berarti mengulang lagi terus sampai kayak gitu tuh ada tuh. Kalau secara saat, Nanti coba. kalau secara saatnya pakai bismillah. Nah, pakai bismillah. Pakai bismillah aja ya. Oke gitu teman-teman. Sambil merem. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ini namanya adalah tapi secara ini terakhir ini ya, maksudnya fungsi implisit. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, saya mau closing. Seperti saya udah mau ke WC nih. Gimana? Ada kasus khusus nggak Kak? Kasus khusus. Biar gampang gitu. Kasus gimana ya? Biar gampang. Aja gitu. Ya gimana lagi, kayak misalnya ini saya juga kan harus apalagi fungsinya sampai jawabannya kayak gini kan. Saya juga kan kalau ngerjain tetap aja ngerjainnya manual aja. Oke deh, lanjut Kak. Mungkin saya bahas satu-satu lagi aja ya, karena kalau nggak sempet ya berarti ini dilanjut aja sama teman-teman. Jadi ini saya turunin, saya kerjain tapi dengan cara yang lebih cepat ya. Turunan ln apa teman-teman? Turunan ln seper ya. Seper x gitu. Tapi karena ini ln x per y kuadrat jadi seper x y kuadrat ya. X y. Dikali turunan dalam u aksen 1 tapi ada dx dikali v ditambah u dikali turunan y kuadrat apa? 2y tapi ada dy 2y dx dikurangi turunan e pangkat apa? E pangkat ya. Pangkat. Atasnya enggak ya? Teman-teman, bentar ya. Aduh ini. Oke, lanjut. Turunan pangkat. Jadi turunan e pangkat x itu apa? E pangkat x kan gitu ya. Nah, tapi ini di pangkatnya diturunin dalam lagi. 1 kali dx dikali y ditambah x 1 dikali 1 X dy dx ditambah turunan x berapa? 1
1 DX DX karena DX. fungsinya X ya. Min turunannya berapa? 1 DY 1 DX sama DX. dengan 9 0. Udah tinggal kumpulin teman-teman. Kayak tadi. Nanti coba deh. Nanti share coba ya jawabannya sama nggak kayak di buku. Kalau sama, jadi jangan lihat jawaban di buku dulu. Jadi kalau ini dengan ini kalian udah bisa ngerjain, ya udah gitu aja. Cukup ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan mungkin nanti kita buka kayak kemarin lagi. Kita buka kalau ada pertanyaan nanti kita coba buka. Hari apa nggak tahu, sebisanya saya. Kalau sayanya memang pulangnya nggak kemalaman atau anak-anak juga udah bisa dikondisikan, nanti mungkin bisa kita bahas gitu ya. Jadi selebihnya coba dulu. Kalau tugas aman? Tugas kalkulus. Aman, Aman. Kak. Kalau aman ya udah. Kalau aman. Aman. Tuton aman. Aman. Ya udah. Kalau aman ya udah deh. Ya kalau Aman tapi buat tidur. sebenarnya tuh yang aman nih siapa nih? Pasti ada yang nggak aman. Nanti kayak pertanyaan piecewise function itu sampai saya di banyak grup di ini ditanyain coba. Oh itu udah pada dibahas padahal ternyata tinggal dipelajari aja. Tetep aja ditanyain. Iya. Ya mungkin karena kesibukan orang-orang sih. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge gitu. Mana Radiasinya kayak kadang-kadang suka iya, ngeliwer itu kadang-kadang lah. kan ini makanya nanti mungkin saya akan coba berlakukan di grup itu jam off gitu. Jadi jam off itu saya kasih link seharian. suruh ini nanti baru dibuka komen gitu. Maksudnya ini link misal soal tuton atau soal tugas, referensi soal tugas ini gitu. Jadi nanti saya akan coba offin gitu si komennya. Nanti kalau ada yang mau nanya mungkin bisa japri di hari apa gitu. Nanti saya bukain khusus deh. Tapi maksudnya nggak bisa tiap hari gitu karena saya juga jarang buka chat. Sekalinya buka chat juga ngendap nih. Wah banyak nih kayaknya. Kayak kemarin siapa tuh yang nanya? Mbak siapa? Pas ngirimin soal. Ternyata dia banyak ngechat banyak banget. Baru kebaca setelah mbaknya itu ya. Mohon maaf ya mbak ya, jadi baru kebaca jadi tidak enak jadinya. Iya nggak apa-apa Kak. Karena jujur ini banyak chat dan saya banyak masuk grup dan saya sudah orangnya kalau sudah banyak chat gitu kayak banyak mana dibaca yang mana dulu. Jadi akhirnya nggak usah dibaca deh. Jadi bingung masalahnya soalnya mau baca apa gitu. Paling yang menurut saya kayak grup-grup ini aja, grup karena saya lagi ikutan ini juga tes ini. Jadi doakan deh biar lancar. PNS ya? PNS. Jadi doakan teman-teman. Jadi saya sebenarnya belum cerita tapi belum ini juga sih, belum fix juga. Jadi sebenarnya saya tuh lagi kan kemarin tuh galau jadi kayak